logis, kemudian ada ontologi, kemudian apalagi masuk Islam aplikatif, Bu. aplikatif. Oke, selain itu Objektif, Bu. apa? Objektif. Objektif ya. Apalagi sisi kemanfaatannya itu loh. Istilah yang biasa dipakai apa? Epistemologi, Bu. Epistemologi. Oke. Jadi bisa dilihat dari sisi ontologi. Ontologi berarti apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Nah, tadi yang sudah kita lihat dari statistik berarti ada angka-angka. Angka-angka itu yang nantinya akan kita kumpulkan, setelah dikumpulkan kemudian kita sajikan, setelah disajikan kita olah, analisis data, sekaligus nanti yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Artinya di sini ontologi dari sebuah statistik ini dilihat dari apa? Angka-angka yang nanti akan kita beri maknanya. Ya. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu terkait dengan proses. Ternyata angka-angka itu tuh untuk kemudian sampai kita pengambilan kesimpulan itu harus diolah. Cara ngolahnya apa ya tadi? Bisa melalui penyajian. Kemudian setelah disajikan dengan baik, dengan manis, angka itu kemudian kita olah untuk bisa kita lebih memahami apakah ada keterkaitan antar variabelnya, apakah ada perbedaan antar variabelnya. Dan pengolahannya itu juga tidak asal-asalan, ada sebuah formula yang kita bisa pakai. Kemudian setelah diolah, sudah ada hasilnya, angka-angka tersebut nanti akan kita bunyikan. Maksud dari ketika sudah dimasukkan formula hasilnya seperti ini tuh maksudnya apa gitu. Gunanya untuk apa? Sehingga angka-angka ini nanti bisa memberikan sebuah makna. Maknanya gunanya untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan sebuah penelitian, karena sebuah penelitian pastinya memiliki tujuan. Nah, tujuan itu bisa terjawab dengan olah data yang kemudian dilakukan dengan analisis data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sehingga dari analisis data sekaligus penarikan kesimpulan kita bisa tahu apakah tujuan penelitiannya itu sudah tercapai atau belum, bagaimana hasilnya. Nah, berikutnya lagi ada aksiologi. Aksiologi adalah fungsi. Nah, statistik ini ternyata memiliki banyak fungsi. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, dari mulai setelah angka-angka dikumpulkan, kalau tidak dirapikan dengan baik, tidak disajikan dengan baik, apakah mungkin kita bisa tahu arti dari angka-angka tersebut? Akan sangat sulit. Maka fungsi dari statistik ya di sini bisa dilihat dari ya bisa menjadikan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Dari apa? Dari berbagai macam angka yang misalnya cara gampangnya ya, teman-teman satu kelas itu saya minta untuk menuliskan IPK-nya. Bebas menuliskan di papan tulis. Kira-kira kalau saya beri kebebasan menuliskannya itu rapi atau tidak? Rapi atau tidak? Tidak. Nah, ketika satu sudah tidak rapi, kemudian kalau saya ingin melihat secara keseluruhan dari apa yang Anda langsung tuliskan di papan tulis, kira-kira saya mudah nggak menganalisis misalnya untuk langsung tahu kira-kira rentang IPK satu kelas yaitu 3 PAIB rentangnya berapa hingga berapa, mudah langsung bisa terlihat atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, maka salah satu fungsi dari statistik menjadikan tampilan yang amburadul, yang tidak teratur menjadi sesuatu yang mudah diamati.
Nah, caranya bagaimana? Mungkin satu papan tulis tersebut yang isinya adalah IPK Anda, kemudian saya akan rapikan. Misalnya yang IPK-nya 2 sampai 3 nanti berapa orang, kemudian yang 3 hingga 3,5 berapa orang, 3,5 hingga 4 berapa orang. Dari situ dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram, maka itu bisa memberikan kemudahan pada pembaca untuk memahami, oh ternyata sebaran IPK mahasiswa di 3 PAIB adalah segini. Untuk bisa kemudian langsung bisa paham, oh ternyata yang memiliki IPK di atas 3 itu berapa persen. Itu jauh lebih mudah dengan menggunakan statistik. Nah, artinya statistik di sini ini harapannya bisa menjadikan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Cara gampangnya, teman-teman kalau disuruh untuk memilih membaca iklan yang banyak tulisannya atau membaca iklan yang tulisannya sedikit tapi gambarnya gede, mana yang teman-teman suka? Yang gambarnya gede. Tulisannya sedikit, gede. Nah, yang gambarnya besar, tulisannya sedikit. Nah, karena dengan menggunakan tampilan, mata kita, otak kita itu lebih suka dengan visualnya daripada dengan kata-kata. Ya, jadi sama juga analoginya dengan statistik. Statistik itu menjadikan sesuatu yang rumit, harapannya akan menjadi sesuatu yang sederhana. Nah, sama dengan ketika teman-teman paling suka dengan tampilan. Nah, itu juga nanti efeknya ketika teman-teman membuat sebuah tampilan hasil penelitian teman-teman dengan menggunakan PowerPoint. Yang bagus itu yang gambarnya banyak apa tulisannya banyak? Gambarnya banyak, Bu. Gambarnya, nah lebih banyak bermain gambar. Namanya aja PowerPoint. Point itu titik, titik power itu kekuatan, titik yang memiliki kekuatan. Jadi nggak usah banyak-banyak tulisan ditempelin di PPT, ya. Cukup sedikit tetapi nanti bisa memberikan arti yang banyak. Ya, jadi ilmu atau statistik pendidikan itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena 3 hal itu sudah terpenuhi. Dari segi apa yang akan dipelajari yaitu angka-angka, prosesnya bagaimana dari mulai pengumpulan, kemudian tampilan, penyajian, pengolahan, analisis data hingga kesimpulan itu semua harus runtut teman-teman, tidak boleh loncat-loncat. Keruntutan itu yang menunjukkan bahwa proses yang ada dalam statistik pendidikan itu adalah sistematis seperti tadi yang disampaikan oleh teman Anda, sistematis. Kemudian logis karena apa? Bisa dirunut angka-angka yang teman-teman dapatkan yang akan nantinya diolah itu bisa dirunut. Bentuknya bagaimana? Angka-angka itu nanti bisa dilihat siapa yang sudah mengisinya. Ya, dan dari angka-angka yang ada, proses yang memang sudah sistematis itu ternyata bisa bermanfaat untuk banyak hal. Salah satunya untuk bisa menjelaskan sebuah riset, sebuah tujuan penelitian, tujuannya tercapai atau tidak, hasil risetnya bagaimana. Ya, oke kita lanjut. Nah, statistik ini hanya sebuah alat bantu teman-teman. Ya, alat bantu namanya alat bantu artinya tanpa statistik pun teman-teman tetap bisa menyelesaikan permasalahan karena statistik hanya alat bantu saja. Nah, sebaliknya, karenanya adalah alat bantu, otomatis dengan menggunakan statistik, maka analisis teman-teman itu akan lebih tajam, lebih cepat terselesaikan. Nah, meskipun sudah tajam, mudah terselesaikan, tetapi pun ini sangat bergantung pada yang menggunakannya. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman mikirnya, ya tenang aja statistik itu yang penting ada datanya, kemudian ada rumusnya, masukin aja cemplung selesai. Enggak seperti itu. Karena nanti akan ada langkah lanjutan ketika teman-teman sudah memasukkan angka-angka tersebut dalam sebuah formula. Lanjutannya apa? Lanjutannya
menganalisis. Ketika angka-angka itu sudah diukur dengan menggunakan formula, misalnya ternyata rata-ratanya 80 misalnya. Teman-teman harus bisa menjelaskan 80 itu artinya apa sih? Apakah termasuk level tinggi, level sedang, level rendah? Nah, misalnya ini levelnya level tinggi. Dari mana Anda mengatakan ini dikatakan level tinggi? Ya, harus ada penjelasan di balik dari data yang sudah Anda dapatkan. Nah, karena menunjukkan atau membutuhkan sebuah penguasaan, ya, maka di sini statistik ini nanti tergantung dengan siapa yang memakainya. Mungkin 2 orang sama-sama bisa ngitung, tetapi yang satu memahami ya cara membaca output dari analisis yang sudah dilakukan, yang satunya nggak bisa, maka akan memberikan esensi yang berbeda, akan memberikan penjelasan yang juga berbeda. Nah, maka silakan nanti teman-teman perlu lebih menggali lagi ketika nanti kita sudah masuk ke materi-materi yang esensi dari statistik pendidikan. Harapannya tidak hanya sekedar menghitung, tetapi juga bisa menganalisis. Nah, di sini pun saya juga tidak mengharapkan nanti teman-teman akan hanya bisa menghitung, tidak. Apalagi nanti menghafal rumus, tidak. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk menghafal rumus. Rumus tidak perlu dihafal, karena nanti biasanya open book juga. Ngitung itu kan sebuah skill ya, keterampilan. Maka teman-teman perlu untuk berlatih cara menghitung cepatnya. Ya, dan nantinya dari skill yang ada, nanti justru yang saya inginkan cara Anda untuk menganalisisnya. Ketika datanya berbunyi ini, maksudnya apa? Ya, jadi silakan nanti Anda berlatih untuk menganalisis, tidak hanya berlatih untuk menghitung, tetapi membaca hasil analisisnya, maksudnya seperti apa. Nah, berikutnya lagi, bahwa statistik banyak orang mengatakan itu adalah sistemnya adalah sukar. Ya, justru ya statistik ini memberikan banyak kemudahan. Salah satunya ya tadi, tampilan data yang acak, yang kemudian tidak teratur, kemudian bisa menjadi teratur dengan menggunakan teknik penyajian, entah itu dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Nah, tetapi meskipun demikian, ini juga statistik ini juga bukan alat yang paling canggih. Ada banyak alat yang canggih lainnya selain statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Contohnya, statistik ini memang dipakai untuk menganalisis data ketika bentuknya adalah angka. Tapi kalau data kan tidak harus angka, data juga bisa dalam bentuk narasi. Contohnya apa? Dari hasil wawancara. Ya, ketika dari hasil wawancara itu tidak bisa digunakan statistik untuk menganalisis, tetapi dengan menggunakan analisis yang lainnya. Contohnya seperti NVivo, kemudian Atlas TI, kemudian ada juga software-software yang nantinya mampu mengubah hasil rekaman kemudian dalam bentuk narasi, di mana nanti dari narasi itu nanti bisa diterjemahkan untuk bisa dianalisis datanya sehingga nanti bisa diambil kesimpulan dari hasil risetnya. Ya, jadi memang khusus kalau untuk angka-angka statistik penting, tetapi bukan satu-satunya yang paling canggih untuk menganalisis datanya. Ya, oke. Ini kita lanjut lagi terkait dengan fungsi statistik pendidikan. Tadi sekilas sudah kita bahas salah satunya yaitu mempermudah ya. Tapi di sini ada 6 yang bisa kita lihat dari fungsi statistik. Yang pertama, bisa menentukan sampel yang representatif demi efisiensi kerja. Kemudian bisa membaca data semudah mungkin seperti tadi yang sudah kita bahas. Di papan tulis ada begitu banyak data, untuk mempermudah maka kita sajikan secara singkat dan
baik sekaligus menarik sehingga bisa kita tahu esensinya apa. Kemudian bisa juga ada tidaknya perbedaan antar kelompok. Ya, bisa juga dipakai untuk melihat hubungan antar kelompok atau antar variabel. Kemudian yang kelima bisa kita pakai untuk memprediksi, dan yang terakhir untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Nah, kita mulai dari yang pertama, sampel representatif demi efisiensi kerja. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menjelaskan maksud dari sampel representatif itu, yang contohnya seperti apa? Sudah pernah dapat materi metodologi penelitian? Belum, Bu. Belum ya? Oh, oke. Kapan, semester berapa itu dapat? Kapan? Semester 4 kayaknya, Bu. Oh, semester 4. Oke, berarti belum pernah mendengar kata. Oke, representatif itu apa artinya? Izin menjawab, Bu. Boleh. Sampel representatif itu semacam data populasi seperti itu, Pak, Bu. Data jumlah, misal jumlah penduduk gitu, Bu. Oh, data jumlah penduduk kemudian diambil semua untuk diteliti gitu ya? Nji. Oh, oke. Terus di situ kan ada kata populasi, ada kata sampel. Apa maksudnya kalau yang sampel representatif? Izin menjawab, Bu. Silakan. Sampel itu harus representatif itu dalam artian segala karakteristik itu populasi itu hendaknya itu tercermin dalam dalam sampel yang kita ambil, begitu, Bu. Berarti sampel yang diambil itu harus mencerminkan dari keadaan populasi yang sesungguhnya, begitu ya? Nggih, Bu. Oh, oke. Caranya gimana agar nantinya sampel yang kita ambil bisa mewakili dari keseluruhan populasinya? Caranya gimana? Pernah mendengar kata acak atau random? Pernah, Bu, kalau cuma dengar, Bu. Pernah, Bu. Oke, maksudnya apa kalau acak atau random? Acak atau random itu mungkin mencakup semua hal yang belum terfilter oleh suatu acak itu semua boleh, semua itu tercakup semuanya gitu loh, Bu. Itu random mungkin sih. Oke, semua boleh, semua tercakup. Mungkin lebih detailnya, semua memiliki kesempatan untuk terambil sebagai sampel, gitu ya? Nji, Bu. Ya, oke, bagus. Jadi, sampel yang representatif itu tercermin dari sampel yang diambil secara acak. Ya, misalnya nih, di sini ada 48 mahasiswa. Nah, ini kan masih awal-awal pembelajarannya. Karena awal saya ingin tahu dengan style saya ngajar, kira-kira diamati dari sisi mahasiswa cocok nggak dengan style saya ngajar statistik seperti ini. Maka saya pingin nih ngambil atau mendengarkan tanggapan dari mahasiswa, nggak semuanya, karena kalau semuanya nanti butuh waktu lama. Maka saya hanya akan mengambil 3 mahasiswa yang saya ambil secara acak. Nah, misalnya kalau kita real tetap duduk artinya pembelajaran offline, saya akan ngambil nggak cuma yang ada di depan, mungkin di depan 1, di tengah 1, di belakang 1. Ya, dengan harapan nanti 3 yang terambil itu saya gunakan sebagai sampel yang secara acak saya ambil untuk memberikan tanggapan yang memang langsung dari mereka, dari sisi mereka ketika sesuai dengan tempat duduknya mereka gitu. Jadi harapannya
tiga itu yang kemudian saya tanyakan jawaban dari mereka bertiga, itu saya gunakan sudah mewakili jawaban dari 48 mahasiswa di kelas ini. Jadi contohnya seperti itu. Jadi dengan sampel yang representatif, maka saya bisa menghemat waktu. Ya, tetapi tidak hanya menghemat waktu, tetapi saya mendapatkan jawaban yang bisa mewakili seluruh populasi. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Iya Bu, bisa Izin, Bu. izin bertanya Bu. Boleh, Mas Aulia, bertanya apa? Tadi kan contoh untuk mengambil sampel representatif itu kan yang Bu dosen contohkan kan, misal menunjuk mahasiswa satu di depan, terus satu di tengah, dan satu di paling belakang. Itu katanya untuk sudah dianggap mengambil data keseluruhan seperti itu Bu. Apakah hasilnya nanti data tersebut bisa apakah sudah termasuk, mungkin kan ada yang saya duduk di belakang, mungkin karena yang di depan udah penuh. Apakah nanti data yang sudah dapat bisa 100% dipercayai gitu Bu? Bagus ini. Yang saya maksud tentang sampel representatif itu kan tadi membahas tentang terjun gitu nih. Yang saya pahami itu mendata keseluruhan gitu Bro. Jadi 48 mahasiswa ya ditanya semua seperti itu Bu. Oke. Ya, bagus. Terima kasih Mas Aulia. Ada yang ingin memberi tanggapan untuk pertanyaan Mas Aulia? Jadi pinginnya Mas Aulia, jangan-jangan yang 3 itu tidak. Ini sinyalnya Bu dosen apa ya? Halo Pin. Halo, cek dah masuk lagi. Aman. Oke, aman. Nggih. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Gak ada? Belum ada. Salam. Oke, memang penelitian yang bagus itu penelitian yang respondennya banyak. Sebisa mungkin kalau dan kalau itu memungkinkan boleh semua populasi dipakai untuk penelitian. Contohnya apa? Sensus penduduk. Ya, sensus penduduk itu merupakan salah satu penelitian populasi. Jadi semua diambil data secara langsung. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau diambil secara langsung keseluruhan, waktu yang dipakai itu lama apa tidak? Lama Bu. Biayanya? Besar. Ya, biayanya banyak, waktunya juga lama. Nah, statistik ini hadir untuk menjembatani agar tidak perlu menggunakan waktu yang terlalu banyak, biaya yang terlalu banyak untuk melakukan sebuah penelitian. Cukup mengambil sampelnya saja. Nah, harapannya sampel yang digunakan itu juga sampel yang bisa mewakili seluruh populasi yang ada. Caranya apa? Dengan melakukan sampling acak atau random. Ya, kalau dikatakan kekurangan, pasti ada kekurangan. Penelitian dalam bentuk populasi pun itu juga ada keterbatasan. Karena dalam statistik ada istilah signifikansi. Signifikansi itu menunjukkan keterpercayaan sebuah data penelitian. Ya, di mana dalam statistik error itu hanya bisa diterima 10%. Ya, dan apakah kemudian
yang diterima 0, artinya dalam statistik 0%? Enggak. Tetap statistik pun juga mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Maka kesempurnaan bagi statistik itu cuma 1% errornya. Artinya tetap error itu diperhitungkan. Ya, jadi penelitian sampling juga tetap ada signifikansinya, penelitian populasi juga tetap ada signifikansinya. Nah, kalau terkait pengen yang lebih representatifnya bagaimana? Betul, seperti yang Mas Aulia sampaikan, semakin banyak responden yang digunakan sebagai sampel, maka akan lebih representatif. Jadi kalau tadi saya memberikan contoh 3 mahasiswa saja yang saya pakai, kalau misalnya memang waktunya memang memungkinkan dan pengen lebih detail lagi, boleh kemudian ditambahkan nggak cuma 3, jadi 10 misal tambahkan dengan 7, boleh. Kalau pengen besar lagi, pengen nambah lagi agar lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, maka boleh tambahkan lagi, nggak apa-apa. Ya, tinggal sesuaikan dengan waktu yang kita berikan, kemudian biaya yang kalau misalnya yang penelitian besar ya, biaya yang kita miliki, dan nanti juga terkait dengan efektivitas dari sebuah risetnya. Jadi ini akan tergantung dengan penelitinya. Jadi semakin banyak sampel yang kita ambil, maka semakin representatif. Bisa dipahami, Aulia? Nggih Bu, saged. Terkait tadi kan ada juga alasannya terkait dana seperti itu. Berarti statistika ini sifatnya itu lebih ke fleksibel nih Bu. Apakah Sama. penelitian ini kan zaman sekarang kan mungkin banyak penelitian yang lebih ke modern gitu Bu. Mungkin gitu nih. Berarti sifatnya itu nggak selalu ada dana seperti untuk penelitian gitu nih Bu. Oke, iya Mas Aulia. Ini Mas Aulia sepertinya sudah siap untuk riset nih. Bagus banget nih. Enggak, Bu. Suka saya. Semester 3. Nggak apa-apa, tapi ini bagus. Jadi begini, nanti dalam metodologi penelitian Anda diajak untuk menganalisis mengapa Anda tertarik dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Ya, jadi ketika seorang calon peneliti, dia juga harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah ingin menjadikan ini sebuah penelitian atau tidak? Pertimbangannya apa? 1, waktu. Ya, kira-kira penelitian ini mau dilakukan berapa lama? 1 bulankah, 2 bulankah, 1 tahunkah? Karena kita pastinya ketika meneliti itu dibatasi oleh waktu. Nah, kemudian yang kedua biaya. Ya, biaya untuk satu penelitian ini kira-kira butuh biaya berapa? Dengan sampel berapa orang atau berapa responden, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, teori yang nantinya akan kita gunakan. Kita memahami teori tentang yang kita teliti atau tidak. Misalnya, Anda nih di bidang pendidikan agama Islam. Kemudian karena sekarang ada isu yang rame itu mengenai pinjaman online, Anda pun tertarik misalnya. Kalau misalnya memang Anda bisa mengkaitkan dengan pendidikan agama Islamnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak bisa mengkaitkan dengan pendidikan agama Islam, maka itu pun juga tidak diperbolehkan karena Anda bukan ahlinya begitu. Ya, kemudian lagi faktor lainnya terkait dengan metodologi penelitian. Ya, kalau misalnya Anda bisa atau Anda memahami metode nanti yang akan digunakan untuk riset Anda, sok atau bisa teman-teman pakai itu. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak usah lari ke sana. Lebih baik cari riset-riset yang menggunakan metode yang Anda pahami. Cara mudahnya, nanti Anda akan ketemu dengan metodologi penelitian kuantitatif sama metodologi penelitian kualitatif. Kalau Anda nggak memahami mengenai kualitatif, ya udah, jangan ambil yang kualitatif, tapi ambillah yang
kuantitatif. Pun demikian sebaliknya. Jadi sebelum teman-teman mengambil akan riset yang nanti akan digunakan, pertimbangkan beberapa hal itu dulu. Sehingga nanti tidak ada tuh perkataan, oh saya terjebak oleh saya sendiri. Gitu. Ya, jadi perlu banyak pertimbangan dulu sebelum teman-teman besok akan melakukan skripsi. Cara mudahnya baca-baca dulu lah skripsi kakak angkatan. Tanya-tanya dulu lah kakak angkatan yang melakukan riset tentang kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa, sehingga teman-teman akan semakin yakin mana yang akan teman-teman ambil untuk skripsinya. Ya, bisa dipahami Aulia? Ji, Bu, siap, matur nuwun. Yes, sama-sama. Mungkin selain Aulia, ada lagi? Belum ada? Oke, belum ada. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, ini melihat ada tidaknya perbedaan antar kelompok. Nah, cara gampangnya seperti ini. Saya ngajar di PAI itu PAI A dan PAI B. Ya, mungkin ada saatnya saya ingin tahu secara keseluruhan apakah dua kelompok itu memiliki capaian pembelajaran statistik pendidikan yang berbeda atau tidak. Padahal satu dosen yang mengajar itu bisa saya lakukan analisis dengan menggunakan statistik. Nah, yang saat ini karena cuma membedakan dua kelompok, maka statistik yang saya pakai nantinya adalah uji T. Uji T itu apa sih, Bu? Nanti semacam formula yang untuk mengecek apakah dua kelompok itu berbeda atau sama. Nah, dalam statistik berbeda itu bukan kemudian sangat berbeda jauh banget atau misalnya sama harus sama-sama nilainya persis misalnya. Ini rata-ratanya 80 kelas A, si B rata-rata 80 maka dikatakan betul-betul sama, tidak ada perbedaan. Tidak. Secara statistik bisa loh, rata-ratanya beda misalnya kelas A 80, kelas B 82. Ternyata ketika diuji dengan menggunakan uji T, ternyata dua kelas itu tidak ada perbedaan, sangat mungkin karena dalam uji statistik tidak hanya menggunakan satu parameter, satu alat saja. Tetapi nanti di cross check juga dengan satu yang mungkin teman-teman nanti akan pelajari besok tentang sebaran datanya. Sebaran data itu menunjukkan apakah kelasnya itu homogen atau heterogen. Homogen itu artinya apa? Homogen itu artinya tidak ada yang kemampuannya sangat tinggi atau yang kemampuannya sangat rendah. Tetapi kalau yang heterogen, ada yang kemampuannya tinggi banget, tapi juga ada kemampuannya yang rendah-rendah banget. Nah, keragaman kemampuan siswa dalam sebuah kelompok pun itu juga menjadi acuan parameter yang digunakan untuk menguji apakah dua kelompok itu berbeda atau sama. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu Bu, kalau misalnya kelompok yang dibedakan itu nggak cuma 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa nggak? Bisa. Kalau melebihi dari 2 kelompok yang diujikan, maka teman-teman nanti akan belajar mengenai uji ANOVA satu jalur. Contohnya yang misalnya yang sekarang ini ya, Bank Syariah. Sekarang kan rame-rame tuh. Bank umum itu kemudian membuka bank syariah, ada BNI Syariah, kemudian BSI, kemudian ada apalagi ya, Jateng yang basisnya adalah syariah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan bisa membandingkan mana sih yang paling bagus, apakah berbeda ketiganya atau enggak gitu. Itu nanti bisa teman-teman analisis dengan menggunakan statistik. Nah, dari sini ada yang mau merespon atau tidak? Belum? Belum, Bu, belum. Oke, lanjut. Kalau tadi mengetahui ada tidaknya perbedaan, sekarang melihat ada tidaknya hubungan antar variabel. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Kira-kira menurut teman-teman,
yang menentukan seseorang itu bahagia itu apa sih teman-teman? Apa aja kira-kira yang menentukan seseorang itu kok menjadi bahagia gitu? Kalau kata Apa saja? teman-teman akeh duit, Bu. Oke, duit. Selain duit, apalagi? Mungkin sudut pandang orang beda-beda sih, Bu, untuk menafsirkan kebahagiaan. Oke, boleh persepsi seseorang gitu ya. Beda-beda. Oke, persepsi seseorang mengenai kebahagiaan. Wileh, ya Allah, apa timen ya? Apalagi selain duit, persepsi seseorang, apalagi yang menentukan kebahagiaan menurut Anda? Gaya hidup, Bu. Gaya hidup, oke. Ya, oke, kita cukupkan 3 dulu. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari, misalnya diambil satu dulu lah, kayaknya duit dulu gitu, terkait dengan kebahagiaan. Ada hubungan nggak antara keadaan ekonomi seseorang dengan tingkat kebahagiaan? Itu nanti bisa teman-teman cari. Kalau misalnya, oh memang ternyata iya kok ada hubungannya. Pertanyaan berikutnya nanti akan mengarah pada prediksi. Ketika sudah ditemukan ada hubungan, teman-teman disuruh untuk memprediksi. Caranya bagaimana? Sejauh mana sih, berapa persentase sih bahwa kepemilikan uang itu akan menentukan tingkat kebahagiaan seseorang? Apakah 80%? Apakah 90%? Artinya kalau misalnya hubungannya kuat 80%, berarti kalau orang nggak memiliki uang banget, berarti artinya uangnya sedikit banget ya, berarti dia bukan bahagia tapi dia sedih banget. Tetapi kalau kemudian ternyata kepemilikan uang itu cuma memberikan kontribusi cuma 30% terhadap kebahagiaan, berarti teman-teman bisa melanjutkan tambahan informasi lagi, tambahan penelitian lagi. Kira-kira yang 70% itu apa ya yang menentukan kebahagiaan ya? Nah, tadi ada lagi katanya persepsi seseorang terkait dengan kebahagiaan. Boleh nanti itu ditambahkan sebagai variabel. Kira-kira yang paling besar memberikan proporsi menentukan kebahagiaan itu apa? Apakah uangnya, apakah gaya hidupnya, ataukah persepsinya? Itu nanti bisa dianalisis dengan menggunakan statistik. Terkait juga boleh yang menentukan kadar cinta seseorang, guys, kayaknya boleh. Kira-kira apa saja gitu lah. Mungkinkah uang memiliki porsi yang paling tinggi di antara faktor-faktor yang lain seperti kedewasaan, keadaan emosi seseorang, kemudian kewibawaannya, kemudian bibit bobotnya, kan bisa seperti itu. Ya, jadi dalam statistik ini teman-teman nanti diajak untuk memprediksi, untuk bisa mengetahui hubungan antar variabel. Nah, ada lagi yang mau diberikan feedbacknya, monggo silakan. Oke, di sini ada kata prediksi. Prediksi itu teman-teman diajak untuk meramal. Misalnya meramal ya. Kalau tadi terkait bagaimana hubungan antara kepemilikan uang dengan kebahagiaan. Data-data yang ada ternyata sudah mengumpulkan data bahwa responden yang Anda pakai untuk penelitian itu ternyata memiliki uang paling tinggi itu 1M. Ternyata kadar kebahagiaannya kalau Anda bentuk kadar kebahagiaan itu menjadi 5 kategori, ternyata yang 1M itu kadar kebahagiaannya 5 poinnya. Pertanyaan berikutnya kan, gimana kalau ada responden yang memiliki uang sampai 10M? Apakah kemudian teman-teman, oh nek kayak gitu berarti nanti dia kebahagiaannya melebihi dari 5.
Nah, itu teman-teman harus diajak untuk memprediksi, apa iya wong di situ cuma pilihannya sampai 5. Nah, atau mungkin juga mungkinkah justru kebahagiaannya itu malah justru turun, bukan menjadi 5 tetapi justru menjadi 1 gitu. Nah, itu akan menjadi analisis yang teman-teman nanti perlu sampaikan berdasarkan riset yang sudah dilakukan. Jadi dengan harapan ketika ada sebuah kasus yang baru yang belum ada dalam sebuah penelitian dan Anda ditanya bagaimana terkait dengan kasus itu, Anda harus bisa menjawab dari apa? Dari runtutan kasus yang sudah diteliti. Itu aspek dari prediksi dalam sebuah riset atau penelitian. Nah, cara gamblangnya kayak gini. Dulu ketika kita sedang masa COVID, sebelum Indonesia menerapkan PPKM, itu kan ada beredar sebuah riset gitu ya. Apakah nantinya pola yang akan dipakai untuk mengurangi resiko terpapar COVID itu apakah masyarakatnya mau dibebaskan, tidak ada aturan apapun, atau kemudian dibebaskan tetapi sistemnya itu semi itu artinya tidak ketat, atau kemudian yang sangat ketat. Nah, dalam riset itu sudah disebutkan, sudah diprediksi ketika longgar sekali, nanti dalam jangka waktu 1 bulan kira-kira akan yang terpapar tuh berapa ratus ribu. Tapi kalau yang sedang itu berapa ratus ribu juga. Yang ketat itu kira-kira berapa ribu, nggak sampai ratusan. Itu semua udah diprediksi teman-teman. Nah, jadi dengan prediksi itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah mau menerapkan opsi yang mana. Maka kenapa Indonesia kok nggak mengambil opsinya mengenai opsi lockdown gitu ya. Lockdown itu kan terkait opsi yang sangat-sangat kaku gitu ya. Karena ternyata opsi yang kaku itu berarti pemerintah itu juga harus mengcover banyak hal selain di sisi orangnya, yaitu apa? Memberikan suplai makanan itu secara penuh. Maka Indonesia tidak mengambil opsi lockdown, tetapi mengambil opsi yang sedang, yaitu namanya adalah PPKM. Ya, jadi dengan adanya banyak prediksi itu menjadikan pemerintah akan semakin siap, kemudian masyarakat juga akan siap dengan apa yang nanti akan diberlakukan oleh pemerintah. Jadi fungsi dari statistik itu memang diminta untuk bisa melakukan prediksi. Sama halnya ketika teman-teman belajar menerjemahkan sebuah kitab, kan teman-teman harus tahu asbabul nuzulnya ya. Nggih, Bu, nggih. Nah, asbabul nuzulnya itu, nah makanya ada yang menyampaikan bahwa jangan pernah menghilangkan sejarah. Karena sejarah itu yang nantinya bisa memprediksi kita mau kemana. Ya sama, apa yang kita saat ini hadapi itu sebenarnya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan berapa tahun sebelum dari ini gitu loh. Ya, maka jangan sekali-kali teman-teman ketika nanti ditanya, kira-kira nanti gimana ya ketika kita sudah masuk revolusi industri 5.0 ya. Jangan kemudian Anda akademisi ya nggak tahu, belum terjadi ya bisa. Ya secara keilmuan Anda dituntut untuk bisa memberikan jawaban dari runtutan, kalau dari riset berarti runtutan riset yang sudah pernah dilakukan atau dari berapa peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Karena analisis menjadi sebuah kemampuan penting, justru kemampuan utama yang harus Anda miliki setelah lulus S1. Jadi pahami ya? Insyaallah bisa, Bu. Oke, baik. Lah yang terakhir ini, oh boleh silakan, Mas Nur. Itu kan melakukan prediksi untuk masa lalu maupun masa depan. Berarti kan apa namanya? Untuk masa depan, bukan masa lalu. Masa lalu maupun masa depan, itu kan gitu ya, Bu? Namanya memprediksi ya masa depan toh ya. Berdasarkan tapi di itu masa lalu. Tulisannya untuk masa lalu gitu, Bu. Masa sih? Iya, Po. Di PPT. Oh, oke. Berarti terima kasih, Mas. Ini apa namanya? Saya
koreksi ya, ini harusnya untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Terima kasih Mas. Yang ditanyakan? Ini Bu. Nggak jadi tanya, cuma koreksi aja. Ini Bu. Tadi mau nanya itu prediksi masa lalu itu gimana gitu Bu. Sedangkan masa lalu itu kan sudah terjadi gitu. Iya, betul-betul. Oke, saya yang salah. Ini prediksi terkait prediksi masa depan berdasarkan analisis masa lalu gitu ya. Ji. Oke, terima kasih Ini Bu. koreksinya Mas Nur. Ya, ada lagi? Izin bertanya Ibu. Oleh Mbak Amanda. Iya, ketika melakukan satu penelitian kan tadi Bu bilang kita perlu memprediksi. Nah, apakah penelitian itu mempunyai batas berlakunya Bu, sampai kapan penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan? Misal adakah batas standarisasinya, atau mungkin memang masa berlaku secara umumnya itu seberapa lama? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Oke, jadi kebermanfaatannya terkait dengan kebermanfaatan dan masa berlakunya sampai kapan gitu ya. Ya, kalau dikatakan masa berlakunya sampai kapan, itu nanti tergantung dengan orang yang memanfaatkan penelitian Anda. Ya, biasanya orang akan memanfaatkan penelitian Anda sebagai dasar untuk penelitian dia sendiri, ini dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, tahun dilakukannya penelitiannya. Semakin update, maka kebermanfaatan sebuah penelitian itu semakin tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, seberapa luas dan seberapa dalam analisis yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti. Contohnya, misalnya penelitian Anda itu cuma misalnya mengcover atau meneliti hanya satu kelas. Ya, kemudian ada peneliti yang lainnya yang dia meneliti 5 kelas. Pastinya orang yang akan memanfaatkan penelitian sebagai dasar penelitian dia sendiri pasti akan mengambil responden paling banyak. Ya, jadi kalau kemudian dikatakan masa berlakunya kapan, itu sangat-sangat tergantung orang yang ingin memanfaatkan hasil penelitian Anda. Nah, tapi kalau kemudian terkait kira-kira kebiasaan yang dipakai oleh calon peneliti untuk menggunakan penelitian orang lain itu berapa? Biasanya kalau hasil penelitian dalam bentuk artikel atau dalam bentuk laporan penelitian, ini diakui secara standar itu selama 5 tahun. Maka kalau besok teman-teman menyusun skripsi, ada ketentuannya. Silakan ambil pustaka dari hasil penelitian orang lain paling lama 5 tahun sebelumnya. Ya, tetapi kalau dalam bentuk buku, ya, buku itu diambil dari banyak konsep, bukan dari hasil penelitian saja, tapi konsep-konsep yang didapat itu banyak. Kalau buku itu dia rentang waktunya tuh agak panjang, bisa sampai 10 tahun. Ya, jadi riset terkait dengan artikel dan lainnya sebagainya itu biasanya rentangnya lebih cepat dibanding dengan buku, karena kalau riset itu kan cukupnya cuma riset yang dilakukan di situ saja. Padahal buku itu di dalamnya bisa memuat banyak riset, maka buku itu jauh lebih lama dibanding dengan hasil riset yang secara tunggal sudah dilakukan oleh peneliti. Bisa dipahami Mbak Amanda? Nggih, saged Bu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi? Oke. Ya, berikutnya lagi melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Nah,
Interpretasi berarti dari banyak data yang sudah dikumpulkan, ternyata ini bisa diambil esensi dari hasil risetnya ketika seorang peneliti itu bisa menerjemahkan apa yang sudah dilakukannya terkait dengan data yang dianalisis. Jadi ini sangat-sangat terkait dengan keterampilan seorang peneliti untuk bisa menjelaskan hasilnya seperti apa. Contoh misalnya, saat penelitian mengenai COVID, mungkin kita dulu masih awam ya ketika membaca mengenai ukuran virus COVID itu segini mikron, kan gitu ya, pernah mendengar ya mikron ya? Nah, mikron itu ukurannya berapa sih? Seperberapa? Iya, Bu. Seperberapa mikron? Mikron itu sejuta. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang tenang aja, saya nggak takut dengan COVID kok. Ya iya, orang dia nggak ngelihat, tapi lihat ular kan langsung takut, jiprak kan? Ya, jadi ketika seorang peneliti menjelaskan mikron itu apa, kalau misalnya memang dia memang memiliki kepakaran di bidang itu dengan lebih detail, maka dia akan menjelaskan bahwa mikron itu apa. Termasuk juga nanti ternyata uang bisa memprediksi kebahagiaan itu sekitar 80%, maka dia bisa menjelaskan tambahan informasi. Artinya masih ada 20% yang menentukan kebahagiaan seseorang. Nah, 20% itu apa? Boleh nanti diuraikan macam-macam. Ya. Bisa dipahami ya, interpretasi ya? Bisa Bu, bisa. Oke. Ya, saya akhirnya teringat deh sama Mas Muhammad Nur. Tadi kan sempat ini prediksinya masa lalu ataupun masa depan itu ya. Saya baru ingat ini. Masa lalu tuh ternyata bisa diprediksi, Mas. Contohnya apa? Dalam sisi dunia forensik, seseorang yang meninggal beberapa hari sebelumnya itu ternyata bisa diprediksi dengan menggunakan statistik. Ya, kalau teman-teman perhatikan itu, misalnya ada orang meninggal tapi nggak ketahuan, nanti dari sisi forensik itu bisa ditemukan. Kira-kira dia itu meninggal berapa hari sebelumnya. Itu ternyata masih bisa. Ya, tapi ini spesifik sekali ketika memprediksi masa lalu hanya dipakai untuk bidang-bidang tertentu saja. Kayak semacam forensik. Kemudian pernah teman-teman mendengar ahli fosil ya? Ditemukan fosil binatang apa yang hidup berapa ratus tahun sebelumnya. Pernah mendengar ya? Pernah Bu, Iya Bu. Nah, pernah. Berarti statistik itu ternyata memang bisa memprediksi baik yang itu waktunya mundur, bisa juga yang waktunya adalah maju. Tetapi satu yang perlu teman-teman pahami bahwa untuk memprediksi, maka teman-teman tidak hanya membutuhkan satu data, tapi berjuta-juta data. Contohnya apa? Misalnya, kita sekarang bisa tahu loh kapan terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kenapa kita bisa tahu nanti tanggal segini akan terjadi gerhananya? Itu karena ahli itu sudah mengumpulkan peristiwa gerhana yang begitu banyak dan bertahun-tahun, nggak hanya 1 tahun, tetapi puluhan tahun, ratusan tahun, hingga ribuan tahun itu sudah dikumpulkan. Sehingga nanti membentuk sebuah grafik, di mana grafik itu kalau nanti sebenarnya ya kita pahami ada sisi keteraturan di sana. Maka kalau saya sangat yakin bahwa Allah itu sudah membuat dunia ini begitu teratur. Karena ketika kita amati, prediksi ini juga menunjukkan bahwa ada semacam keteraturan yang sudah ada gitu loh. Cuma tinggal manusia mencari, menemukan di mana keteraturan itu terbuat atau terbentuk. Buktinya apa? Prediksi kapan si A meninggal beberapa hari sebelumnya, kemudian
peristiwanya apa yang sudah menjadikan dia meninggal, itu bisa dirunut loh. Artinya Tuhan begitu, maha kuasa beneran deh. Ya tinggal kita diminta untuk belajar dengan harapan, dengan ilmu kita itu menjadikan keimanan kita akan lebih tinggi, begitu ceritanya. Bisa terjawab ya Mas Nur ya? Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi banyak bidang yang saling terkait. Statistik aja bidangnya banyak banget. Tapi khusus di sini teman-teman yang terkait dengan bidang pendidikan. Tapi kalau seluruhnya, seluruh mata kuliah, bidang apapun tetap ada materi statistik. Cuma tinggal dikaitkan dengan bidang masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau belum? Belum ya? Saya absen dulu deh, nanti takut kelupaan. Oke, yang pertama istighanah fil laili. Gak ada. Amanda? Hadir, Ibu. Oke, Adiba? Hadirah, Amara? Bu. Oke, Amara? Hadirah, Bu. Anis? Hadirah, Bu. Anissa? Hadirah, Bu. Aulia? Hadir. Oh, Aulia hadir. Aura? Hadirah, Ibu. Imas? Hadir Bu, hadir. Diva? Hadirah, Bu. Elva? Elva nggak ada. Erli? Hadirah, Bu. Erli apa Erli? Erli. Oh, Erli, oke. Erlisa? Faizal? Faizal hadir, Bu. Oke, Fatihatul Ilmi? Hadirah, Bu. Fitria? Hadirah, Bu. Hayatun? Hadirah, Bu. Ivanur? Hadir Bu. Ilvanadia? Hadirah, Bu. Ilnanur? Hadirah, Ibu. Jainal apa Zainal? Channel Bu. Pakai Oh, C. Jainal Nur. Oke, sip. Hadir Bu. Oke, Khairun Nisa? Hadirah, Ibu. Lediva? Hadirah, Ibu. Lediva? Lediva? Lediva, Bu. Oh, Lediva. Oke. Lulu? Hadirah, Ibu. Lutfi? Hadirah, Bu. Maudina? Muhammad Muhyiddin Hasan? Hadir Bu. Muhammad Sandi? Hadir, Bu. Muhammad Azam? Hadir Bu. Nah, Muhammad Nur Arifin hadir ya. Hadir Bu. Oke, Muhammad Zulfan? Hadir, Bu. Nia? Hadirah, Ibu. Nia Rahmah? Hadirah, Ibu. Nur Fitri? Hadirah, Ibu. Rahma? Hadirah, Bu. Randy? Hadir, Bu. Restu? Hadir Bu. Restu apa Restu? Restu boleh, restu boleh Bu. Oh, Restu boleh ya. Oke. Rindang? Hadirah, Bu. Rita? Hadirah, Bu. Riza? Hadirah, Bu. Sulastri? Hadirah, Ibu. Umul? Hadirah, Ibu. Vika? Hadirah, Bu. Yuniar? Hadirah, Ibu. Zahrotul Fauzia? Hadirah, Bu. Nasifah Dereh? Nazifa lagi ujian, Bu. Ujian Oke. pengembangan. Ya. Oke, ujian pengembangan. Nurhawati Sulongsen? Hadirah, Bu. Oke. Subi Saleh? Hadir Bu. Oke. Ummu Aiman Maming? Sama, Bu, lagi ujian. Oke. Adwenam Sutim? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Sebentar, ini oke, Adina Sutim. Ya, saya cek Maudina Ahmad.
Ya ada. Erlisa. Elva. Elva hadirah Ibu. Hai, kamu kemana? Tadi tiba-tiba keluar sendiri Bu, pas balik lagi ternyata udah lewat.